Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Dengan diberinya banyak kenikmatan-kenikmatan yang melimpah kepada kita, marilah kita sama-sama untuk mensyukurinya dan dapat melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi kehidupan kita ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Dan pada waktunya tatkala ajal kita telah tiba, habis jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, sehingga terbebas dari azab siksa kubur, terbebas dari azab siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini untuk saling mengingatkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus kepada sesama umat manusia. Karena hidup di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanya sebentar. Untuk menghadapi sisa kehidupan kita di alam dunia ini, tentunya kita akan menghadapi kematian yang tidak tahu kapan dan waktu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan dari saat sekarang ini untuk menghadapi kematian, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung tatkala kita menghembuskan nafas yang terakhir. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk merenung dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini, yang mana mungkin sesama umat manusia mempunyai perjalanan hidup masing-masing. Di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini tentunya ada pengalaman yang berbeda-beda pula yang dialami oleh setiap manusia. Tetapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini pengalaman hidup yang saya alami sampai detik saat sekarang ini, yang mana di waktu-waktu yang telah kita lalui, khususnya pribadi saya, yang mana kurang lebih 40 tahun ke belakang, pada waktu itu saya mungkin mengalami berbagai macam tantangan, ujian yang diberikan oleh Allah khususnya kepada diri saya. Mudah-mudahan dari setiap tantangan ujian yang telah diberikan oleh Allah khususnya kepada saya, dan alhamdulillah saya telah melewatinya sampai detik saat sekarang ini, dan alhamdulillah pula saya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan keselamatan. Dan alhamdulillah pertolongan Allah yang membimbing saya dan keluarga dapat keluar dari permasalahan-permasalahan ujian hidup yang secara berangsur-angsur telah dilaluinya, dan Allah telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, di mana permasalahan-permasalahan yang telah saya hadapi di masa-masa yang lampau itu sangatlah tidak dikehendaki oleh saya dan keluarga saya, melainkan perjalanan hidup yang telah saya lalui itu merupakan suatu pelajaran bagi diri saya untuk melangkah ke depan
agar menjadi insan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Pada saat ini saya dan keluarga hanya bisa bersyukur atas nikmat dan pertolongan yang diberikan oleh Allah selama dalam perjalanan hidup yang saya rasakan bersama keluarga. Dengan cara dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat memperbaiki amal ibadah yang selama ini mungkin selama dalam perjalanan hidup yang telah dilalui khususnya oleh saya. Banyak kekurangan-kekurangan di dalam tata cara melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, di mana di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini tentunya haruslah kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Karena kalau kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menolong dan menyelamatkan setiap apa saja yang ditimpakan berupa ujian kepada umat manusia, khususnya kepada pribadi saya. Yang alhamdulillah pula pada saat ini bisa melaksanakan salah satu sunnah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahazzad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud merupakan salah satu ibadah yang istimewa kalau dilakukan dengan istiqomah. Allah akan menempatkan kepada seseorang ke tempat yang lebih baik dalam kelangsungan hidupnya. Adapun kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang biasa melaksanakan ibadah sholat sunnah tahajud, di antaranya pertama, dimudahkan dalam segala urusannya, dan yang kedua diberikan kecukupan rezekinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan yang ketiga diberikan ketenangan, ketentraman dalam rumah tangganya, dan yang keempat tidak dihantui ketakutan ketika ada masalah, karena selalu ingat kepada Allah bahwa ada Allah yang akan menolongnya. Untuk melaksanakan kebiasaan sholat tahajud haruslah terus menerus dilakukan setiap malam. Kuncinya pertama-tama untuk membiasakan kita bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir, haruslah kita memaksakannya. Karena kalau kita tidak memaksakannya, maka kita akan berperang dengan setan, dan kalau kita berperang dengan setan kita kalah, maka tidaklah akan terwujud bisa membiasakan melaksanakan sholat sunnah tahajud, membiasakan bangun di sepertiga malam yang terakhir. Walaupun awalnya susah, tetapi kalau sudah dibiasakan setiap malam bangun, insya Allah akan menjadikan kebiasaan, dan kita akan dibangunkan setiap sepertiga malam yang terakhir. Upayakan jangan terlalu
malam kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat tahajud. Tidurlah sekitar jam 9, paling lambat jam 10 sudah tidur. Usahakan jam 2 atau jam 3 sudah bangun. Kalaulah kebiasaan bangun di sepertiga malam terakhir ini terus menerus dilaksanakan, bukan mustahil. Seberat apapun masalah yang dihadapi, Allah akan memberikan jalan keluar untuk mengatasinya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah menjadikan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perlu diketahui yang namanya rizki itu bukan hanya uang, tetapi banyak yang akan kita terima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki, di antaranya diberi nikmat sehat, diberi jalan keluar mengatasi masalah, diberi ketenangan hati, diberi kemudahan-kemudahan di segala urusan-urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini, dan bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kalaulah mendapatkan masalah, akan menggantungkan dirinya kepada Allah dengan bertawakal kepadanya, karena hanya Allah lah yang mengetahui masalah-masalah kita. Kalau ini sudah diperoleh dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, oleh kita tidak ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita, dan tidaklah akan mengeluh, keluh kesah, takut dan lain sebagainya. Sebagaimana karenanya karenanya merasa ada yang menjamin dalam hidup ini, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada dalam kehidupan di alam dunia ini, marilah kita sama-sama berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang kehidupan kita, yang mana Allah menjamin untuk kehidupan kita di alam dunia ini kalau kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini diberi tugas oleh Allah hanya satu, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hidup di alam dunia ini disibukkan oleh hal-hal kepentingan di dunia yang hanya sesaat, melupakan, melalaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini. Kalaulah kita selama hidup di alam dunia ini banyak melalaikan perintah Allah, tetapi kita mendahulukan untuk kepentingan kebutuhan hidup di dunia yang hanya sesaat, maka kita akan menderita kerugian selama-lamanya tatkala kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan kebaikan-kebaikan semaksimal mungkin diupayakan yang mampu kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan di sisa kehidupan kita di alam dunia ini
dan diselamatkan oleh Allah tatkala kita menghembuskan nafas yang terakhir, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari segala macam kekurangan-kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.